Cina telah membangun salah satu peradaban tertua dalam sejarah dan hidup sebagai bangsa tertutup selama ratusan tahun dan sangat teguh mempertahankan adat dan budaya mereka. Namun pada abad ke-19, Cina mulai membuka pintu bagi dunia luar. Bangsa Eropa lah yang kemudian datang melalui pintu ini, khususnya Inggris. Eropa mendatangi Cina untuk tujuan dagang dan mulai membawa budaya mereka ke negeri ini. Bersama dengan budaya Barat, masuk pula pemikiran Barat. Salah satu pemikiran ini adalah teori evolusi Darwin. Pada tahun 1895, 36 tahun setelah penerbitannya, buku Darwin The Origin of Species diterjemahkan ke bahasa Cina dan dalam waktu singkat menjadi sangat dikenal di kalangan intelektual negeri itu. Buku-buku karya perumus evolusi lain yang mendukung pandangan Darwin juga mulai menyebar di negeri ini. Di antaranya adalah Thomas Huxley yang dianggap pendukung Darwin paling gigih dan karenanya dikenal sebagai anjingnya Darwin. Sepupu Darwin, Francis Galton, penggagas teori eugenika dan seorang rasis terkemuka. Penganut Darwinisme sosial, Herbert Spencer, yang menerapkan teori evolusi pada ilmu-ilmu sosial. Para pemikir ini memiliki kesamaan, yakni keyakinan bahwa manusia dan seluruh makhluk hidup selalu berada dalam keadaan konflik, dan inilah yang menjadikan mereka berevolusi. Mereka menolak penciptaan dan berkata bahwa manusia muncul dengan sendirinya secara kebetulan dan menganggapnya sejenis hewan yang tidak diberi kewajiban dari Tuhan. Tersebarnya pemikiran Darwin ke masyarakat dengan cara ini berujung pada kekacauan, kerusuhan, dan pertikaian di Cina, sebagaimana di negara-negara lain. Sedemikian besarnya pengaruh Darwinisme di Cina di abad ke-20, hingga sejarawan Universitas Harvard, James Reeve Passy, menulis sebuah buku berjudul China and Charles Darwin. Menurut Passy, Darwinisme berpengaruh sangat kuat pada kaum cendekiawan Cina, mendorong mereka berpandangan revolusioner, dan memberi dukungan ideologis utama bagi perkembangan gerakan komunis di negeri itu. Perubahan yang diawali dengan Darwinisme ini dikendalikan oleh seseorang bernama Mao Zedong. Ideologi politik Mao terbentuk selama ia menjadi mahasiswa di awal tahun 1920-an. Tokoh yang paling mempengaruhi Mao adalah Chen Duxiu, sekretaris umum Partai Komunis yang bertemu dengannya di Shanghai. Yang menonjol dari Duxiu adalah kesetiaannya pada Darwinisme. Ia mengajari Mao paham Marxisme dan Darwinisme. Dalam riwayat hidup yang ditulis beberapa tahun kemudian, Mao berkata, "Tak seorang pun yang mempengaruhi hidup saya sebagaimana Chen Duxiu."
Mao muda dengan cepat menonjol di kalangan Partai Komunis dan menjadi pemimpin partai di paruh kedua tahun 1920-an. Gerilyawan komunis pimpinan Mao memulai perang panjang melawan pemerintah pusat pimpinan Chiang Kai-shek yang juga terpengaruh oleh Darwinisme. Yang membedakan keduanya adalah Mao seorang komunis, sedangkan Chiang Kai-shek fasis. Selama Perang Dunia Kedua, pasukan Mao dan Chiang Kai-shek bersekutu melawan pendudukan Jepang, tapi mereka saling berperang kembali segera setelah perang dengan Jepang usai. Selama pertikaian antara dua ideologi Darwinis tersebut, ratusan ribu rakyat tak berdosa mati terbunuh. Bendera Partai Komunis yang berkibar tinggi di kota Beijing menandakan masa yang semakin kelam bagi rakyat Cina, wilayah yang memang telah dilanda kekacauan. Pemerintahan Mao diresmikan dengan pawai raksasa. Kerumunan orang yang berkumpul di bawah kibaran bendera merah di lapangan Tiananmen menyanjung komunisme. Mao lalu